kita bahas. Halo sahabat Gen, semoga kalian masih semangat ya mempersiapkan SNBT. Kali ini kita akan membahas soal tentang penulisan kata gabung. Yuk kita mulai. Pada soal berikut ini, eh, kalian akan menemukan soal yang agak panjang. Nah, ini juga berlaku untuk semua soal, hampir semua soal pada eh, pemahaman maupun pada literasi. Nah, soal-soal ini biasanya memerlukan kunci soal. Jadi yang perlu kita perhatikan jika bertemu dengan soal yang wacananya panjang seperti ini, atau soal-soal yang berkaitan dengan literasi maupun pemahaman teks, maka kita perlu paham tentang soal. Nah, sehingga yang perlu kita baca di sini adalah soalnya terlebih dahulu. Soal pada teks ini adalah kalimat yang menggunakan kata atau frasa tidak mengandung gabungan kata adalah. Nah, pada konteks kalimat seperti ini, kita akan memahami bahwa yang ditanyakan nanti adalah gabungan kata. Yang kedua, yang ditanyakan adalah kalimat yang tidak mengandung gabungan kata. Maka kita harus paham dulu tentang soalnya. Kalimat yang menggunakan kata atau frasa tidak mengandung gabungan kata. Jadi kita harus membedakan antara gabungan kata dan bukan gabungan kata. Itu yang pertama. Yang kedua, karena bacaannya panjang, maka yang harus kita perhatikan adalah opsi atau pilihan jawabannya. Pada pilihan jawaban yang perlu kita perhatikan nanti adalah kalimat pertama, ketiga, kelima, keenam, dan ketujuh. Baik, kalau kita sudah paham betul tentang soal ini, mari kita mempelajari beda antara gabungan kata dan bukan gabungan kata. Nah, sahabat Gen, apakah yang dinamakan gabungan kata itu? Gabungan kata adalah dua kata atau lebih yang berbeda dikumpulkan dan kemudian menimbulkan makna yang baru. Itulah yang dinamakan gabungan kata. Sehingga kita perlu paham untuk mengidentifikasi itu, maka kita perlu mencari gabungan dua atau lebih kata yang ada di dalam kalimat nanti yang bisa menimbulkan makna yang baru. Biasanya gabungan kata ini tidak bisa dipisahkan atau diberi kata yang lain pada antara kata yang satu dengan kata yang lain ini. Yang kedua, kita harus memeriksa apakah di dalam kalimat yang tertera di dalam teks nanti itu memiliki penggabungan kata yang jelas maknanya atau tidak. Artinya memiliki makna yang lebih luas atau tidak. Itu yang perlu kita paham. Baik, untuk lebih jelasnya mari kita melihat ke soal kembali. Tadi bahwa inti dari soal tadi adalah kalimat yang menggunakan kata atau frasa tidak mengandung gabungan kata adalah apakah kalimat satu, kalimat ketiga, kelima, keenam, atau ketujuh. Padahal di dalam teks tadi terdapat 8 kalimat.
Maka yang harus kita perhatikan hanya kalimat 1, 3, 5, 6, dan 7. Sehingga untuk kalimat kedua, keempat, dan kedelapan kita hilangkan. Kita tidak perlu membaca. Nah, sekarang yang kita lihat adalah kalimat 1, 3, 5, 6, dan 7. Manakah di antara kalimat-kalimat ini yang tidak menggunakan gabungan kata? Baik, kalimat yang pertama. Sebuah penelitian baru menemukan bahwa tempat-tempat selancar di dunia, termasuk di Indonesia, bisa menjadi andalan dalam perang melawan perubahan iklim. Manakah gabungan kata? Betul. Jadi yang namanya gabungan kata adalah kata perubahan iklim. Sehingga kalimat 1 bukan jawaban. Kalimat ketiga, karbon yang tidak dapat dipulihkan mengacu pada lahan kaya karbon yang harus dilindungi manusia untuk mencegah dampak terburuk dari perubahan iklim. Ya, betul. Ada kata perubahan iklim lagi, dan satu lagi ada kata lahan kaya karbon. Baik, berarti kalimat ketiga bukan jawaban. Selanjutnya, kalimat kelima. Penelitian tambahan juga menemukan area karbon yang tidak dapat dipulihkan tumpang tindih dengan tempat-tempat yang mengandung konsentrasi keanekaragaman hayati yang tinggi. Manakah gabungan kata? Betul, kata tumpang tindih. Kata tumpang tindih ini adalah gabungan kata karena dua kata ini bergabung tapi menimbulkan makna yang baru. Kalimat selanjutnya. Tumpang tindih ini terbukti berlaku untuk tempat berselancar dengan hampir seperempat 17,2 nt dari total 88,3 mt karbon yang tidak dapat dipulihkan ditemukan di dalam kawasan keanekaragaman hayati utama. Betul, ada kata tumpang tindih kembali. Sehingga artinya kalimat kelima dan kalimat keenam bukan jawaban. Maka secara otomatis kita sudah bisa menemukan jawaban dari soal tadi. Bahwa jawabannya adalah kalimat ke-7. Betul. Mari kita cek bersama-sama. Ini merupakan kawasan yang berkontribusi secara signifikan terhadap kekayaan spesies dan kesehatan planet secara keseluruhan. Nah, pada kalimat ketujuh ini ternyata semuanya terdiri dari kata-kata yang tidak ada gabungan katanya. Jadi mereka adalah kata-kata atau frasa yang terlepas. Masing-masing memiliki makna sendiri-sendiri, bukan gabungan kata. Bagaimana sahabat G? Sudah paham dengan penjelasan ini? Baik, semoga dengan penjelasan ini kalian lebih memahami tentang bagaimana penulisan dan penggunaan gabungan kata. Sampai bertemu kembali pada video selanjutnya. Semoga kalian masih tetap semangat untuk belajar. Gramedia Edukasi, sahabat kamu belajar.